Halo pemirsa USM TV dimanapun kalian berada, kembali lagi nih di program Opsi, obrolan seputar program studi. Tentunya bersama saya Yesa Tapu Bolon yang akan menemani pemirsa USM TV kurang lebih 1 jam ke depan ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencari tahu salah satu program studi yang sangat up to date nih dengan teknologi sekarang ya, yang juga menciptakan inovasi-inovasi tentang listrik ya, dan salah satunya adalah perahu listrik. Wow, keren banget ya, not other than program studi Teknik Elektro. Dan sekarang sudah ada bersama saya Kaprodi dari Teknik Elektro Universitas Semarang, yaitu Ibu Dr. Ari Endang Jayati STMT. Halo Ibu. Halo Mbak. Saya manggilnya Ibu Ari. Ya, Ibu Ari. Ibu Ari. Oke, Ya. Apa kabar Ibu Ari hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak? Saya baik, luar biasa Baik, sekali dan alhamdulillah. terlihat sangat ceria dan Ya, cerah sekali hari iya. ini Bu. Oke, jadi Bu kita akan ngebahas pastinya tentang teknik elektro dan mungkin banyak pemirsa USM TV nih yang bingung, yang awam ya, sebenarnya teknik elektro itu apa? Apakah dia teknik seputaran dengan listrik atau gimana Bu? Baik, nah ini memang pertanyaan umum yang sering ditanyakan ya. Jadi kalau secara umum masyarakat itu kalau kita bilang teknik elektro itu pasti, oh itu berarti yang PLN itu ya, berarti yang listrik rumah seperti itu. Nah sebenarnya teknik elektro itu sangat luas. Nah di dalamnya itu ada beberapa bidang ya, kita sebut aja yang pertama misalkan bidang ketenaga listrikan. Bidang ketenaga listrikan itu tadi yang misalkan masyarakat bilang PLN gitu ya, mungkin yang bilang solar cell kayak gitu, itu yang tenaga listrikan. Kemudian yang kedua itu kita ada bidang kendali. Bidang kendali itu yang mungkin kalau masyarakat umum tahu ada robotika gitu ya, misalkan kemudian kendali PLC di mesin industri. Seperti itu tuh di bidang kendali. Kemudian ada lagi elektronika, elektronika instrumentasi ya. Mungkin misalkan teman-teman sering kalau zaman dulu mungkin ke sekolah itu membuat radio misalkan seperti itu ya. Jadi instrumen-instrumen peralatan elektronika ya itu biasanya masuk di bidang elektronika ini ya. Kemudian ada lagi elektro yang telekomunikasi. Nah, ini juga banyak yang belum tahu. Jadi selama ini mungkin taunya telekomunikasi itu kan HP gitu. Nah, di elektro telekomunikasi itu kita membahas tentang sinyal ya, bagaimana perjalanan sinyal dari seperti ini misalkan TV ya, dari TV produksi kemudian nanti kita transmisikan sampai ke penerima itu bagaimana caranya, misalkan ada noise bagaimana menghilangkannya dan seterusnya. Itu penjelasan secara mudah bagi masyarakat umum tentang teknik elektro. Berarti teknik elektro ini apakah salah satu bidang yang memang menekuni tentang perlistrikan, berarti enggak juga ya Bu? Iya, itu adalah bagian kecil dari bidang teknik bagian elektro. Kecil dari teknik, karena saya juga masih awam nih Bu, karena saya bukan anak teknik ya. Kalau untuk visi dan misi dari teknik elektro itu sendiri Bu, mungkin bisa dijabarkan seperti apa? Ya, jadi teknik elektro Universitas Semarang itu memiliki visi menjadi program studi unggul di bidang teknologi elektroindustri menuju standar internasional di tahun 2032. Ya, jadi kita memang visinya itu pengen menjadi unggul. Nah, untuk mencapai unggul itu maka kita ada beberapa misi yang harus kita laksanakan ya, menyangkut Tridharma perguruan tinggi sehingga kita di tahun 2032 nanti bisa terakreditasi internasional dan unggul. Berarti nanti visi dan misinya adalah ingin terakreditasi unggul dan internasional juga, benar. Jadi Bu, ini teknik elektro ini dibentuknya di tahun berapa sih Bu? Jadi teknik elektro Universitas Semarang itu berdiri tahun 1994. 1994. Jadi sudah 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang total secara keseluruhan mahasiswa di teknik elektro ini udah ada berapa Bu? Untuk total student body di teknik elektro itu sekitar mahasiswa aktifnya adalah 880, kemudian mahasiswa total semuanya 1000-an. Mahasiswa total
1000-an dan mahasiswa aktifnya 880. Banyak juga ya, dan juga teknik elektro ini adalah menjadi salah satu program studi yang mungkin impian nih untuk para orang-orang yang ingin melanjutkan kuliahnya. Oke, Bu, kalau untuk total dosennya sendiri yang ada di teknik elektro itu ada berapa? Total dosen di program studi kita ada 23 dosen. 23 dosen. Ya, di mana kita memiliki 4 doktor. 4 doktor. Ya. Yang lainnya masih studi lanjut S3 sebanyak 4 juga. Oke, masih lanjut S3 selama 4 juga. Berarti ini adalah salah satu program studi yang nantinya diharapkan akan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nggak hanya untuk USM juga, tetapi untuk internasional ya, dalam cakupan internasional. Oke, Bu Ari, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu nanti setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Opsi Obrolan seputar program studi. Kembali lagi di Opsi Obrolan seputar program studi dan masih ngebahas seputar tentang teknik elektro ya para pemirsa. Nah, tadi kita udah ngebahas sedikit pengenalan tentang teknik elektro, visi misinya apa, jumlah mahasiswa dan jumlah dosennya apa, dan sangat luar biasa sekali. Dan para pemirsa USM TV mungkin yang belum tahu kalau akhir-akhir ini teknik elektro itu sukses menggelar dan menjadi tuan rumah ya pegelaran International Conference on Technology, Engineering and Computer Application atau ICTK 2024 yang digelar beberapa waktu lalu. Nah, dan ICTK ini juga menjadi second ICTK kan, sebelumnya di tahun 2023 sudah sukses juga digelar the first ICTK. Nah, kita akan langsung nanyakan aja ke Ibu Ari selaku ketua panitia juga ya Bu ICTK 2024. Oke, mungkin Ibu Ari bisa menjelaskan dulu nih bagi pemirsa USM TV yang mungkin belum tahu ICTK itu apa sih Bu? Baik, nah ICTK itu memang salah satu seminar internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang ya. Untuk tahun ini adalah tahun kedua, jadi tahun kemarin itu yang pertama kali tahun 2023. Kebetulan ICTK ini satu-satunya konferen internasional di USM saat ini yang kemarin terindeks Scopus dan IEEE. Jadi memang salah satu impian di Universitas Semarang adalah pengen memiliki international conference yang hasilnya itu terindeks Scopus. Ya, dan alhamdulillah tahun kemarin seluruh artikelnya adalah terindeks Scopus dan IEEE. Oke, jadi terindeks Scopus itu maksudnya itu akan diterbitkan di jurnal Scopus gitu ya Bu? Tidak, jadi dia diterbitkan dalam proceeding internasional, tetapi dia masuk dalam database internasional Scopus, seperti itu. Jadi kalau misalnya pesertanya di ICTK 2024 kemarin itu ada dari mana aja Bu? Jadi peserta untuk ICTK yang tahun 2024 ini mengalami peningkatan ya. Jadi kalau tahun kemarin itu kita ada 104 atau 102 ya, 104 peserta. Tahun ini kita ada 179 peserta. 179 ya, peserta. Dari 9 negara. Dari 9 negara. Jadi ada Angola, kemudian ada Amerika Serikat, ada Arab Saudi, ada Turki, ada Vietnam, ada Jepang, Malaysia. Ya banyak, jadi 9 negara untuk yang tahun ini. Oke, banyak banget ya Bu. Berarti itu apakah
ICTK-nya diadakan offline atau mungkin ada yang offline, ada yang online juga? Jadi sejak tahun kemarin, sejak yang pertama kali ASITK itu kita menyelenggarakan sistemnya hybrid. Hybrid, oke. Mbak. Jadi kita memberikan fasilitas untuk mungkin para autor yang mungkin dari luar negeri atau dari luar Semarang yang mungkin tidak bisa hadir langsung, bisa melalui online seperti itu. Benar. Oke, kalau untuk inovasi yang ada dalam acara tersebut apa, Bu? Nah, jadi ICTK ini kan dia merupakan wadah untuk ini ya, tempat para peneliti, para akademisi dari industri untuk mempresentasikan penelitian atau teknologi yang dia kerjakan. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang ada, terutama di bidang security, cyber, kemudian ada dari bidang elektro juga banyak. Kemudian dari bisnis yang computing, bisnis digital itu juga banyak. Jadi sangat banyak sekali materi-materi yang ini ya sangat menarik ya dari para peneliti maupun dari para praktisi. Oke. Kalau untuk keynote speaker dari ICTK 2024 kemarin itu dari mana sih, Bu? Oke, untuk keynote speakernya kita dari yang pertama adalah Prof. Kobayashi dari Saitama University Jepang. Kebetulan beliau ahli di bidang medical imaging. Kemudian yang kedua adalah Prof. Vineri Sival itu dari India. Oke, berarti sukses sekali digelar dan mendatangkan 2 keynote speaker dari luar negeri. Iya, jadi kalau biasanya itu seminar-seminar internasional itu kadang speakernya itu adalah orang asing tetapi mereka online. Kalau kita Universitas Semarang berani mendatangkan langsung ke sini secara offline. Jadi para autor, para presenter, para partisipan bisa ketemu langsung dengan mereka. Luar biasa sekali, Bu. Dengan suksesnya digelar ICTK 2024 ini itu juga menjadi bukti ya, Bu, kalau perkembangan teknologi sekarang itu sangat pesat sekali. Dan Ibu Ari sebagai seorang akademisi, bagaimana Ibu melihat hal tersebut, melihat perkembangan teknologi ini? Apakah itu bisa menjadi dukungan atau mungkin malah bisa jadi bumerang bagi manusia? Iya, jadi perkembangan teknologi sekarang kan sangat cepat ya Mbak, apalagi sekarang perkembangan AI begitu pesat sekali. Nah, sebenarnya teknologi ini tergantung kita memandangnya ya. Jadi kalau kita memandang dari sisi positif, teknologi ini perkembangan pesat akan membantu manusia untuk beraktivitas. Tetapi jika dia mungkin ada negatif ya, dari sudut negatif juga teknologi ini juga banyak negatifnya juga. Jadi tergantung dari manusia mau ngambil sisi manfaatnya atau sisi negatifnya seperti itu. Oke, berarti akademisi itu juga memandang kalau perkembangan teknologi itu bukan menjadi sesuatu hal yang buruk, maksudnya dengan perkembangan AI yang sekarang di mana semua itu udah serba AI kali ya, itu sangat membantu. Sangat membantu. Jadi misalkan nih mahasiswa misalnya di lingkungan kampus kan mengerjakan tugas pakai AI ya. Kalau kita sebagai manusia itu kan diberikan otak yang mungkin sama AI itu kita lebih pintar kita ya. Jadi kita bisa membedakan tuh sekali lihat oh ini tugas mahasiswa yang menggunakan AI sama tugas mahasiswa yang dia memang asli membuat sendiri itu kita bisa merasakan ya perbedaannya gitu. Tapi mungkin tadi dengan yang Ibu Ari mention juga kalau misalnya mahasiswa itu udah menulis tugas menggunakan AI, itu kan juga pastinya berdampak pada mahasiswa itu sendiri, Bu. Maksudnya jadinya malas untuk berpikir, jadinya selalu mengandalkan AI. Kalau menurut Ibu Ari sendiri bagaimana melihat fenomena hal tersebut, Bu? Oke, jadi kalau sebenarnya AI untuk mahasiswa itu kan membantu ya. Jadi kalau kami di teknik elektro itu kan bidang rekayasa ya. Otomatis misalkan kita membuat alat, mungkin kalau kita bertanya ke AI itu kan diberi langkah-langkahnya, tetapi kan tetap membuatnya adalah kita butuh manusia untuk membuatnya. Kemudian untuk mencobanya, mengujinya juga kita butuh manusia. Jadi AI ini sangat membantu tetapi tidak full sepenuhnya kita gunakan. Oke, berarti kita juga sebagai penggunanya juga harus tetap bisa bijak ya Bu dalam menggunakan AI. Jangan sampai AI ini yang menguasai kita. Benar ya Bu? Oke, dengan banyaknya inovasi teknologi Bu sekarang dan dengan banyaknya inovasi penelitian dan dengan suksesnya digelar ICTK 2024 ini, bagaimana cara kita manusia untuk tetap beriringan bersama teknologi?
Oke, jadi memang kita saat ini tidak bisa dipisahkan dengan teknologi ya. Kita harus bisa bersahabat dengan Benar, teknologi karena benar. dengan kita berjalan beriringan dengan teknologi akan memudahkan pekerjaan kita sehari-hari seperti itu. Oke Bu, mungkin bisa ngasih tips nih sebagai dosen dan kaprodi di teknik elektro juga yang sangat beriringan dengan teknologi. Mungkin bisa kasih tips dan trik untuk para pemirsa USM TV nih, bagaimana cara kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan dengan benar. Iya, jadi tipsnya untuk teman-teman nih kalau kita menggunakan teknologi, kita menggunakan teknologi secara positif ya. Jadi sebenarnya teknologi bisa digunakan juga untuk negatif. Iya. Nah, dasar-dasar agama itu juga sangat penting untuk bisa membedakan mana ini akibat yang positif, mana ini akibat negatif seperti itu. Oke Bu. Nah, sebagai kaprodi juga ya Bu, sebagai kaprodi bagaimana dukungan fakultas khususnya fakultas teknik ya untuk mendukung inovasi-inovasi mahasiswa atau inovasi-inovasi dosen di bidang teknologi. Oke, jadi Fakultas Teknik sangat mendukung sekali ya. Jadi setiap tahun kita kan ada lomba robotik dan sebagainya. Nah, Fakultas Teknik sangat mendukung tim kami. Kita sering mengirim ke beberapa kampus ya. Untuk tahun ini, tahun 2024 kemarin kita di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kita juga mengirim ke sana dan Fakultas Teknik sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali untuk inovasi-inovasi mahasiswa, baik itu di bidang teknologi ataupun di bidang robotik ya Bu. Oke, dan kalau misalnya bagaimana pandangan Ibu Ari nih selaku akademisi, selaku kaprodi dari teknik elektro melihat industri ini di beberapa tahun belakangan? Oke, jadi industri kan sekarang cukup berkembang cukup pesat ya. Kalau di bidang kami, di bidang elektro itu ya bidang industri itu misalkan yang bersinggungan dengan IoT, misalkan itu sangat pesat dan itu sangat ini ya menjadi kami harus bermitra dengan industri ya. Jadi kami beberapa tahun ini, 2 tahun ini mengirimkan mahasiswa magang mahasiswa Merdeka, kampus Merdeka ke beberapa industri, ya sehingga kita bisa berkolaborasi ya, memberikan ilmu kepada mahasiswa kita tentang bagaimana sih di dunia kerja seperti apa, seperti itu. Kami juga kolaborasi juga memanggil praktisi ya untuk mengajar di prodi kita. Benar. Oke, tadi Bu Ari itu sempat menyinggung soal IoT ya Bu. Sebagai saya orang awam ya Bu, bukan orang dari latar belakang teknik. IoT itu apa sih Bu? Jadi IoT itu kalau kita dari singkatannya Internet of Things. Internet of Jadi Things. segala sesuatu itu terhubung dengan internet. Nah, sekarang kalau kita misalkan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan gitu, sudah kita hubungkan aja dengan sensor terhubung dengan jaringan, nanti udah bisa kita buka lewat HP, bisa kita kendalikan lewat HP. Oke, menarik sekali Bu, dan kita masih akan ngobrolin banyak hal, tetap di program Opsi, obrolan seputar program studi. Oke pemirsa USM TV, kembali lagi nih di program Opsi, obrolan seputar program studi. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang suksesnya di gelar ICTK 2024, dan kali ini juga kita akan ngebahas tentang inovasi anak dalam negeri nih, terutama di bidang robotik, dan dalam hal ini sangat selaras dengan teknik elektro. Ibu Ari, kalau tadi kita udah ngebahas tentang dukungan kampus, dukungan fakultas terhadap inovasi-inovasi di bidang robotik, kita juga tadi udah
udah ngebahas tentang industri robotik di beberapa tahun belakangan, dan mungkin dan kemarin ya Bu, KRI 2024 sudah digelar dan USM juga mengirimkan delegasi. Mungkin bisa dijelaskan Bu, delegasinya itu dalam kategori apa aja? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk tahun ini, tahun 2024, kita juga mengikuti kontes robot Indonesia. Kebetulan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta beberapa waktu lalu. Kita mengirimkan 3 divisi. Yang pertama adalah robot sepak bola beroda. Kemudian berikutnya adalah robot tari. Dan yang terakhir adalah robot tematik. Oke, mungkin kita bisa breakdown satu-satu ya Bu. Tadi yang pertama ada sepak bola beroda. Ya, sepak bola beroda. Itu seperti apa sih Bu? Jadi tim kita untuk sepak bola beroda itu beberapa waktu yang lalu itu sering sekali menjuarai, bahkan kita pernah juara 2 nasional untuk sepak bola beroda kita. Ya, itu diadakannya di mana Bu? Jadi waktu itu kita menang juara 2 nasional itu di ITS. Di ITS, ya, setelah COVID kalau nggak salah ya. Jadi kita berhasil masuk juara 2 nasional untuk sepak bola beroda. Jadi memang tim sepak bola beroda Universitas Semarang itu sudah terkenal di tingkat kalau kita lomba robot ya. Jadi sudah ya sering kita masuk di finalis. Ya, sering masuk finalis, kemudian kita selalu masuk ke nasional. Berarti jadi kontes robot itu terbagi ada seleksi regional dan seleksi nasional. Nah, kita berlomba dulu di seleksi regional, itu kita ada wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 itu biasanya Indonesia bagian barat, kemudian wilayah 2 itu Indonesia bagian timur. Setelah menang di regional, nanti akan maju ke tingkat nasional. Berarti kita bisa bilang kalau sepak bola beroda ini menjadi salah satu andalan dari Universitas Semarang ya Bu? Andalan kita. Tapi itu untuk sepak bola berodanya itu robotnya bisa bermain sepak bola atau seperti apa sih Bu? Iya, jadi untuk sepak bola beroda itu robotnya itu memang robotnya itu dia ada rodanya, kemudian dia bisa menendang bola, memasukkan ke gawang. Jadi ada 3 robot, satunya sebagai kiper, kemudian yang kedua itu sebagai dia pemain gitu. Nanti dia oper-operan bagaimana caranya dia bisa memasukkan ke itu ya gol ya. Kemudian dia juga bisa mengeblok tim lain agar tidak bisa memasukkan gol ke gawang. Wow, keren banget. Ini aku sebagai orang awam itu nggak kepikiran bagaimana caranya bisa menciptakan robot seperti itu. Kalau tadi yang kedua ada robot tari ya Bu? Itu robot yang bisa menari atau apa Bu? Nah, robot tari itu juga salah satu andalan dari robot dari Universitas Semarang ya. Jadi kita sering sekali juara nasional juga, kita pernah juara 2 nasional, kemudian kita juga sering regional itu juara dan kita selalu maju di tingkat nasional. Nah, untuk robot tari itu dia selalu berubah-ubah tarinya setiap tahun. Jadi misalkan tahun ini robot tarinya misalkan robot tari apa, misalkan tahun yang kemarin robot tari yang apa. Jadi tarinya ya tari daerah di Indonesia, tapi setiap tahun itu berubah-ubah gitu. Tari daerah di Indonesia tapi setiap tahunnya berubah, tapi bentukan robotnya itu bentukan seperti mengikuti dari tarinya. Misalkan dia tarinya tari Bali, berarti robotnya nanti pakaiannya juga harus pakaian Bali. Gak mungkin dong dia tari Bali tapi pakainya pakaian yang misalkan dari Sumatera seperti itu. Jadi mengikuti dari dia temanya tari apa, maka nanti kostumnya itu mengikuti itu. Luar biasa sekali. Dan yang ketiga tadi robot apa Bu? Robot tematik. Robot tematik. Nah, robot tematik itu seperti apa Bu? Robot tematik itu juga sangat tergantung dari temanya. Tiap tahun berbeda-beda ya. Jadi misalkan tema tahun kemarin itu tema industri, jadi dia harus memasukkan angka kotak-kotak gitu, bulatan-bulatan dimasukkan ke dalam tempatnya seperti itu. Jadi setiap tahun itu berubah-ubah. Berarti itu mengikuti dengan tema lombanya ya Bu? Wow, menarik sekali. Dan aku ngedenger Bu, nih ada yang spill dikit-dikit nih kalau ada cabang yang baru nih ya Bu, yaitu robot bawah air. Nah, gimana untuk dalam kategori ini, apakah USM memfokuskan untuk kategori itu Bu? Jadi untuk di kontes robot Indonesia itu memang kita ada kategori baru, yaitu lomba robot bawah air. Kebetulan tahun 2023 kemarin itu pertama kali dikonteskan ya, dilombakan, dan pertama kali diselenggarakan di Universitas Semarang ya. Jadi memang ini merupakan salah satu robot cabang lomba robot baru yang
ya mungkin pesertanya belum terlalu banyak Oke. ya, karena kan tidak semua kampus itu mereka memiliki fasilitas ya. Benar. Salah satu syaratnya jelas dia harus punya kolam renang. Harus punya kolam ya renang. untuk Oke. menguji robotnya, Benar. kebetulan kita punya kampus kita punya kolam renang di lantai 10 yang bisa digunakan untuk menguji robot yang dibuat seperti itu. Oke Bu, berarti kalau untuk robot bawah air ini apakah kita tim Universitas Semarang sudah mempunyai nih Bu robotnya, ataukah kita sudah memantapkan? Itu mungkin bisa diceritakan Bu? Ya, jadi kita tahun 2023 kemarin memang kita punya mengikuti ya, karena kita sebagai pencetusnya, kemudian kita tuan rumah. Waktu itu kita sudah mengikuti, tim kita ada 1 untuk lomba robot bawah air, dan waktu itu kita mendapat penghargaan sebagai perintis ya, kayak perintis untuk lomba robot bawah air. Kemudian untuk tahun ini rencananya tahun depan 2025 nanti kita juga akan mengirimkan lagi untuk tim mengikuti lomba robot bawah air. Ya. Oke. Kalau untuk robot bawah airnya sendiri Bu, itu bentukannya seperti apa sih Bu? Apakah seperti kapal selam atau mungkin seperti apa Bu? Ya, jadi untuk modelnya itu memang berbagai macam ya Mbak. Jadi ada beberapa tim itu yang memang dibuat modelnya seperti kapal. Seperti kapal. Ada juga yang tidak seperti itu ya, tidak seperti kapal, tapi dia mungkin hanya seperti kotak, kemudian ada peralatan elektronik di situ ya, di mana dia yang penting fungsinya sebagai robot gitu. Jadi tergantung dari masing-masing kampus seperti itu, dia mau desainnya seperti apa. Karena ketika mendesain itu kan kita tidak bisa misalkan mau dibuat kapal yang bagus dan sebagainya, tapi ternyata mungkin dia boros di gayanya, misalkan atau menjadi semakin berat. Kalau berat kan mungkin dia jadi tenggelam, misalkan dia harus mengatur bagaimana caranya agar dia bisa seimbang gitu. Oke. Saya Bu sebagai orang yang masih awam nih tentang teknologi, tentang robotik ini, itu sangat tertarik dengan kontes robot Indonesia ini. Dan kalau untuk penilaian dari KRI ini sendiri Bu, itu sebenarnya dinilainya itu seperti apa sih Bu? Apakah dari durability-nya atau ketahanan robotnya, misalnya kayak robot bawah air, apakah dengan ketahanan robotnya di bawah air, atau penilaiannya itu dari aspek apa aja sih Bu? Oke, untuk kontes robot Indonesia itu sudah ada namanya tim juri ya, dari Puspresnas. Jadi kalau dulu namanya Pusat Prestasi Nasional, itu sudah ada tim jurinya, beberapa profesor dari berbagai kampus ternama ya di Indonesia. Nah, untuk yang robot bawah air itu penilaiannya itu juga setiap tahun juga berubah-ubah ya, tergantung dari tim jurinya. Jadi salah satu kriteria penilaiannya adalah dia berapa lama bisa di air ya, misalkan dia bisa menyelam itu selama berapa lama. Jadi kalau robot yang kurang bagus dia baru menyelam berapa menit sudah naik ke permukaan, berarti dia kurang bagus. Jadi dia tahannya, kemudian dia jangkauannya itu dia bisa berenang misalkan bisa sampai jauh seberapa gitu ya. Jadi kalau misalkan robot yang bagus harusnya dari start sampai finish bisa sampai selesai. Tapi kalau robotnya itu kurang bagus, dia mungkin baru 2-3 meter sudah naik lagi ke atas. Iya, benar. Oke. Menarik sekali. Dan apakah nanti di KRI tahun depan nih Bu, di 2025, apakah Universitas Semarang, Prodi Teknik, Fakultas Teknik akan menerjunkan tim? Mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih Bu, tim kategori apa aja yang akan diterjunkan di KRI 2025? Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk tahun 2025 nanti insya Allah kita menerjunkan 4 tim. Yang pertama yang pasti tetap sepak bola beroda yang merupakan kita andalan ya. Kemudian yang kedua robot tari, itu juga andalan. Kemudian yang ketiga tematik, kita selalu mengikuti tematik. Kemudian yang keempat itu kita yang robot bawah air. Oke, berarti nanti akan ada 4 kategori yang akan diterjunkan oleh tim Universitas Semarang untuk mengikuti KRI 2025. KRI 2025-nya nanti diadakan di mana Bu? Kalau tidak salah ya, itu akan diadakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta, oke. Dan kalau untuk dalam pembelajaran sendiri Bu, bagaimana teknik elektro melibatkan mahasiswa dan dosen dalam pembuatan inovasi baru? Apakah ada kolaborasi ke depan? Karena pastinya untuk menciptakan suatu program studi yang unggul diperlukan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen Bu.
Mungkin Oke. bisa diceritakan kepada para pemirsa USM TV kolaborasi-kolaborasi teknik elektro yang melibatkan mahasiswa dan dosen ke depannya seperti apa? Oke, jadi memang kita untuk perkembangan teknologi Mhm. itu kita sudah melibatkan kolaborasi dosen dan mahasiswa. Jadi ada beberapa misalkan robot ya, Mhm. robotik itu akan kita angkat menjadi kolaborasi dalam tugas akhir ya. Mhm. Tugas akhir namanya caption design. Jadi Oke. kita bisa mungkin membuat robot Mhm. yang mungkin bisa dikerjakan beberapa orang Mhm. berkelompok, Mhm. kemudian diangkat jadi tugas akhir. Mhm. Kemudian nanti akan kita pamerkan Oke. seperti itu. Kemudian kita juga kolaborasi pengabdian. Jadi beberapa hasil karya mahasiswa itu kita lakukan pengabdian ke Mhm. masyarakat Mhm. ya. Kita alat-alat yang digunakan oleh teman-teman mahasiswa itu kita manfaatkan Mhm. untuk kita lakukan pengabdian kepada Mhm. masyarakat. Itu salah satu kolaborasinya. Di bidang penelitian ada, di bidang pengabdian juga ada. Mhm. Kemudian juga di bidang pengajaran itu kita juga menggunakan alat-alat yang tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa itu untuk misalkan kita praktikum Mhm. seperti itu ya. Mhm. Jadi biar bisa bermanfaat dan Iya. berdaya guna. Oke, menarik sekali dan mungkin ini juga akan bisa menjadi pertimbangan para pemirsa USM TV yang mungkin nanti akan pengen masuk kuliah ya Bu di Iya. tahun ajaran baru untuk bisa mempertimbangkan nih salah satu prodi yang keren banget dari Universitas Semarang, Teknik Elektro. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Bu. Untuk para pemirsa USM TV jangan kemana-mana, tetap di Opsi obrolan seputar program studi. Oke pemirsa USM TV masih kembali lagi nih di program super seru Opsi obrolan seputar program studi. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas tentang KRI, kita juga udah ngebahas tentang ICTK 2024. Tadi juga Bu Ari sempat nge-mention nih kalau nanti robot-robot inovasi mahasiswa itu akan dipamerkan. Apakah kita punya wadah untuk memamerkan robot-robot tersebut, Bu? Oke, jadi beberapa waktu lalu kita pernah memamerkan robot kita di gedung A, di belakang museum, itu ada tempat untuk pameran. Kita pernah memamerkan di dalam Universitas Semarang ya. Jadi waktu emang dibuka untuk beberapa prodi, beberapa unit untuk memamerkan hasil karyanya. Nah, waktu itu kita memamerkan robot kita di sana. Seperti itu. Dan kalau untuk pamerannya sendiri, apakah diadakannya itu secara terus-menerus? Apakah ini adalah sesuatu hal yang tahunan atau mungkin dalam jangka periode waktu yang seperti apa? Kemarin baru pertama kali diadakan ketika Dies Natalis USM Dies yang Natalis, tahun oke. 2024 ini. Oke, dan gitu. apakah mungkin harapan kedepannya akan diadakan lagi pameran seperti itu? Sepertinya akan diadakan rutin setiap tahun. Diadakan rutin Iya. setiap tahun. Dan kalau untuk pameran di luar kampus nih Bu, apakah tim robot kita udah pernah mengikuti pameran di luar kampus? Pernah, jadi beberapa waktu lalu juga kita pernah diundang Pemkot misalkan atau beberapa Pemprov gitu untuk pameran. Kita juga mengirimkan tim robot kita untuk memamerkan karyanya di sana seperti itu. Oke. Selain tim robot juga kita mengirimkan hasil tugas akhir mahasiswa terutama yang berkaitan dengan IoT ya. Beberapa waktu lalu kita pernah mengirimkan pameran di Dipkominfo IoT, salah satu tugas akhir tentang stunting ya, IoT untuk mengatasi stunting. Dan itu cukup banyak peminat yang bertanya, kemudian ada beberapa yang malah memesannya. Oke, menarik sekali. Dan sekarang kita mungkin akan bergeser nih pertanyaannya lebih ke teknik elektro itu sendiri ya Bu. Nah, sebagai orang yang awam nih tentang teknik elektro, tadi juga Bu Ari sudah menjelaskan tentang teknik elektro itu apa. Mungkin pembelajaran apa sih Bu yang dipelajari di teknik elektro Universitas Semarang?
Oke, jadi di program studi teknik elektronika Semarang itu kita memang karena akademik ya, universitas akademik, jadi kita ada teori dan ada praktek ya. Jadi kita di 4 semester pertama itu kita mempelajari tentang mata kuliah dasar, kemudian kita juga ada basic science sebanyak 30 SKS. Kemudian mulai di semester 5 itu kita sudah mulai ke peminatan. Ya. Ada beberapa peminatan. Nah, di semester 5 itu kita sudah mulai masuk ke materi-materi yang sudah arah ke elektro ya. Jadi sudah ke penerapan di bidang teknik elektro seperti itu. Jadi harapannya nanti di semester 7 atau di semester 8 teman-teman mahasiswa sudah punya bekal yang kuat untuk bisa membuat skripsi atau tugas akhir. Oke. Kalau untuk penjurusannya sendiri Bu yang ada di teknik elektro? Untuk penjurusan di teknik elektronika Semarang kita punya 3 penjurusan ya. Kita dijuruskan di semester 5. Yang pertama di ketenaga listrikan. Jadi kalau tenaga listrikan itu kita lumayan banyak ya mahasiswa yang masuk ke ketenaga listrikan dikarenakan memang beberapa tahun ini untuk renewable energy, solar dan seterusnya itu lagi booming ya. Jadi peminatnya cukup banyak ya ke tenaga listrikan. Kemudian kita ada peminatan kedua tuh kendali dan instrumentasi itu juga lumayan banyak. Itu karena yang suka robotik, kemudian suka dengan IoT seperti itu banyak yang ke arah ini ya ke kendali instrumentasi. Kemudian penjurusan yang ketiga telekomunikasi ini masih belum banyak, masih baru untuk teman-teman elektro banyak yang belum tahu ya. Di situ kita banyak belajar tentang misalkan antena dan propagasinya, kemudian jaringan sensor nirkabelnya bagaimana, kemudian pengolahan sinyal multimedia bagaimana, ya kemudian kita juga bagaimana sistem komunikasi bergerak seluler itu seperti apa, seperti itu. Oke, berarti tidak hanya menjurus ke listrik saja ya Bu, ada banyak sekali penjurusan-penjurusan yang ada di teknik elektro. Oke, kalau untuk kerjasama yang dijalin nih Bu oleh Prodi Teknik Elektro itu sudah dengan pihak mana aja? Oke, untuk bidang kerjasama kerjasamanya kita bagi ada 3. Yang pertama kerjasama di bidang pendidikan, kemudian yang kedua kerjasama di bidang penelitian, dan yang terakhir kerjasama di bidang pengabdian. Nah, untuk kerjasama bidang pendidikan itu kita sudah banyak kerjasama dengan beberapa universitas ya, misalkan dengan Universitas Negeri Surabaya, kemudian dengan Universitas Raja Umroh ya, Universitas Maritim Raja Ali Haji ya, kita udah kerjasama juga. Kemudian kita juga dengan Institut Teknologi Nasional Malang seperti itu, kemudian dengan Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang sekarang menjadi TELU, Telkom University Purwokerto dan seterusnya. Itu di bidang pendidikan. Kemudian di bidang penelitian kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa industri ya. Beberapa waktu lalu ada dengan PT Pertamina, ya, kemudian dengan PT Iconet ya, kemudian kita juga penelitian dengan Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau TELU Purwokerto, kita juga penelitian di sana. Kemudian untuk di bidang pengabdian juga kita banyak sekali bekerja sama, terutama di SMA dan SMK Sekota Semarang. Setiap semester kita ada pengabdian ke sana, misalkan di SMK Kesatrian, kemudian kita di SMK Teuku Umar, kemudian kita di SMK Wali Songo itu hampir setiap semester, kemudian kita juga sampai di SMK Telekomunikasi di Salatiga dan seterusnya. Jadi kita untuk di bidang pengabdian banyak di SMK, kemudian kita juga di bidang pendidikan ya, tadi ada yang kurang, kita juga bekerja sama dengan praktisi mengajar dari berbagai macam. Kita ada pernah praktisi mengajar, kita mendatangkan dari PT PLN, ada PLN yang di kantor Jakarta juga pernah, kemudian PLN yang dari Sulawesi sudah pernah, PLN Semarang sering ya, kemudian kita juga mendatangkan praktisi dari PT PLN Indonesia Power Semarang. Kemudian kemarin pernah mendatangkan praktisi dari programmer BTN pusat ya, kemudian kita juga pernah praktisi dari PT-PT industri di sekitar Semarang itu juga sering sekali. Berarti kerjasama yang dijalin oleh program studi teknik elektro ini udah banyak banget. Tapi masih kerjasama yang
lokal ya Bu. Apakah Iya. kedepannya ada harapan dari program studi teknik elektro akan menjalin kerjasama internasional Bu? Iya, itu sudah menjadi salah satu visi kami ya Mhm. untuk bisa internasional. Dan tahun depan kita sudah mulai akan merintis Oke. kerjasama penelitian. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah menjalin penelitian kerjasama dengan Universitas Teknologi Iya. Malaysia Mhm. UTM, tetapi mungkin belum sampai ke publikasi. Nah, Oke. mungkin untuk tahun depan akan diteruskan sehingga akan muncul publikasi bahwa Oke. kita pernah kolaborasi penelitian Mhm, dengan kampus mhm. di luar Universitas Semarang, dari luar Indonesia, Mhm. sehingga menghasilkan suatu Mhm. publikasi internasional Mhm. seperti itu. Oke, sebagai orang yang masih kurang paham Bu dengan cara untuk menjalin kerjasama dengan internal gitu, dengan eksternal gitu ya Bu. Gimana sih Bu mungkin caranya, langkah-langkah untuk program studi teknik elektro menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar ini? Oke, caranya kita menjalin kerjasama yang selama ini kami lakukan, kami sering berkunjung ke industri ya. Jadi kami berkunjung ke industri, berkunjung satu-satu di sana, diskusi dengan para pimpinan Oke. industri, kemudian nanti kami mengambil mungkin bisa kita mau kerjasama apa Bapak, seperti itu. Kita cari celah yang kita bisa kolaborasi. Selain itu kita juga pernah mendatangkan industri datang ke Iya. kita juga. Oke. Jadi misalkan kita kemas dalam acara fokus group discussion FGD, kita panggil beberapa praktisi Iya. dari mitra industri, kita panggil ke kita, kemudian kita kerjasama menyangkut kita tentang materi ya, materi pembelajaran misalkan seperti itu. Gimana agar lulusan kita itu bisa diterima di industri, tidak terlalu selisihnya terlalu jauh gitu. Jadi bisa langsung diterima di industri, siap kerja seperti itu. Oke. Untuk yang di eksternal ya, untuk yang misalkan ke internasional yang selama ini kita lakukan, kita coba bahwa kita misalkan salah satunya lewat conference seperti ICTK kemarin ya, kita kan mendatangkan dari luar negeri narasumber, kemudian di situ kita akan diskusi kemudian apa yang kira-kira bisa kita kolaborasikan. Misalkan bisa kuliah tamu ya, kuliah tamu beberapa waktu lalu kita kuliah tamu di Universitas Semarang ya, kemudian selain kuliah tamu juga nanti kira-kira riset bersama yang akan kita lakukan apa sih tahun depan seperti itu. Kemudian juga publikasi bersama seperti itu. Jadi banyak sekali sih caranya ya. Salah satunya dengan conference. Kemudian kita juga sering ikut webinar-webinar ya. Di sana kita kan banyak dari narasumber asing. Kemudian kita bisa saling bertukar email gitu. Kemudian kita bisa saling kontak melalui email. Seperti Jadi itu. cara untuk menjalin kerjasama antara prodi teknik elektro dengan pihak luar itu banyak sekali dan diharapkan akan semakin banyak lagi ya Bu mitra-mitra dari untuk teknik elektro dari pihak luar. Oke Bu, untuk profil lulusannya dengan mahasiswa 1000 ya. Dengan mahasiswa 1000 mungkin profil lulusannya itu udah di mana saja Bu? Oke, jadi lulusan kita itu sudah cukup banyak ya Mbak ya. Jadi yang jelas lulusan kita banyak yang terserap di industri. Ya, banyak yang jadi supervisor di industri ya. Jadi industri-industri yang di Semarang itu rata-rata banyak yang dari teknik elektro ya, misalkan Coca-Cola, kemudian apa Sido muncul gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga banyak yang jadi akademisi. Nah, lulusan kita itu bahkan sudah ada yang jadi doktor ya, sudah banyak yang sampai tingkat S3 menjadi dosen, bahkan menjadi guru-guru ya, guru-guru SMK itu banyak sekali. Kemudian ada juga yang jadi pengusaha, entrepreneur. Jadi teman-teman alumni lulusan dari teknik elektro USM ini banyak juga yang bergelut di bidang misalkan konstruksi gitu ya. Mereka juga bergelut di bidang apa ya, PT-PT engineering, desain kayak gitu ya, banyak sekali. Kemudian juga ada beberapa alumni kita yang menjadi itu namanya wira swasta ya. Jadi wira swasta yang bukan di teknologi itu juga ada sih beberapa yang membuka restoran misalkan gitu. Kemudian mereka membuka usaha lain yang mungkin tidak berhubungan dengan teknik elektro, tetapi lumayan sukses seperti itu. Berarti kita bisa bilang kalau prospek kerja dari lulusan teknik elektro ini sangat luas sekali. Seperti tadi yang Aris sudah jabarkan ya Bu. Oke Bu, kalau misalnya para pemirsa OSM TV yang mungkin bingung nih pengen kuliah di mana dan kepengen dan tertarik untuk masuk ke teknik elektro, bisa daftarnya dari mana Bu?
Oke, kalau mau tertarik dengan prodi Teknik Elektronika Semarang bisa daftar langsung ke websitenya ya. Websitenya? Kita punya satu website untuk penerimaan mahasiswa baru pmb.usm.acid ya. Itu untuk semua bisa daftar di situ, bisa melihat informasi di sana. Nah, teknik elektro itu sekarang sudah mulai banyak diminati kembali ya. Jadi beberapa waktu lalu sempat turun, tapi kemudian ini sudah mulai naik lagi karena itu tadi seperti misalkan renewable energy itu banyak yang membutuhkan karena sekarang banyak dibuka pembangkit listrik baru sehingga membutuhkan banyak engineer baru. Kemudian ada teknologi IoT yang cukup berkembang ya sekarang di mana-mana IoT dan seterusnya. Itu mungkin ada beberapa bidang program studi lain yang menekuni IoT, tapi mungkin di teknik elektro ada kekhususan sendiri. Jadi kita juga belajar hardware-nya. Jadi banyak yang ingin mengerti hardware-nya gimana sih cara menghubungkan sensor-sensor dan seterusnya. Jadi cukup banyak sekarang peminatnya untuk di teknik elektro ya, karena lapangan pekerjaan kita engineer untuk teknik elektro itu masih sangat kurang untuk di Indonesia. Oke. Jadi untuk para pemirsa USM TV ini yang tertarik untuk masuk ke teknik elektro seperti tadi yang udah dijabarkan oleh Bu Ari, kalau prospek kerjanya luas, dan buat teman-teman juga yang berminat di bidang listrik, di bidang IoT, itu bisa banget langsung daftar di Teknik Elektro Universitas Semarang. Oke, terakhir Bu, berikan 3 kata untuk menggambarkan Teknik Elektro Universitas Semarang. Nah, ini pertanyaan yang paling sulit ya. Saya tuh kalau ditanya 3 kata tentang teknik elektro itu malah berpikir bingung gimana ya. Oke, baik, saya coba jawab ya Mbak ya. Jadi 3 kata untuk Teknik Elektro Universitas Semarang. Yang pertama power. Nah, power itu kita harus power nih, tenaga nih ya, kita harus kuat ya kan. Kemudian kendali. Nah, kita harus bisa mengendalikan nih ya, mengendalikan. Kemudian yang terakhir adalah IoT ya, karena ini yang lagi booming juga IoT, kita Internet of Things, segalanya terhubung dengan internet, nah itu yang harus kita kuasai. Oke, terima kasih banyak Bu Ari untuk percakapan yang luar biasa sekali, dan pastinya ini juga sangat insightful, yang diharapkan saya insightful ya kepada para pemirsa USM TV. Terima kasih banyak Bu Ari, dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah menyaksikan Opsi, obrolan seputar program studi, dan kita akan ketemu di episode-episode berikutnya.